Selanjutnya, perhatikan diagram berikut ini. Ini dia. Penelitian selalu mengulas sesuatu yang ekstrim. Jadi kalau melihat kurva yang ada ini, ya, daerah penelitian itu yang menjadi penelitian adalah di daerah yang sangat buruk atau sangat baik. Tetapi kalau masih dalam taraf normal ini, itu nggak perlu diteliti, gitu ya. Jadi penelitian yang menarik, yang mengulas sesuatu yang sangat buruk atau sangat baik. Dan yang harus diperhatikan kawan-kawan di sini adalah bahwa penelitian tidak selalu negatif, tetapi terkadang juga positif, gitu. Contoh, umpamanya begini, dalam sebuah manajerial sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, kita menemukan ternyata di dalam 8 standar pendidikan itu tidak ada yang memenuhi syarat, begitu ya. Maksudnya biasa-biasa aja lah gitu. Tapi ternyata ketika mengikuti lomba, ketika mengikuti ujian, nilai selalu tinggi dan prestasi anak dalam olahraga pun selalu tinggi. Nah, itu kan hal yang positif ya. Maka itu dipertanyakan dengan adanya sarpras yang kurang, kemudian guru yang kurang, tetapi memiliki prestasi yang luar biasa tinggi. Nah, itu juga bisa diulas. Jadi tidak harus negatif. Begitu juga di dalam keislaman ya. Jadi itu tidak harus hal-hal yang negatif yang dicari dalam penelitian. Selanjutnya terkait dengan 3 alasan penting penelitian. Nanti ini bisa dibaca secara normatif oleh kawan-kawan. Dan saya akan menjelaskan tentang aspek ilmu pengetahuan. Ada 3 aspek ilmu pengetahuan di sini, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga hal ini ya kemudian dalam penelitian nanti akan menjadi sebuah pendekatan ilmu pengetahuan. Apa ketiga hal ini? Yang pertama adalah ontologi. Ontologi ini adalah biasanya itu pertanyaan tentang apa yang akan dipelajari atau membahas masalah wujud hakiki daripada sesuatu, atau kemudian tentang memahami masalah yang akan dikaji, tentang hakikat sebuah masalah, hakikat sebuah benda. Nah, itu adalah ontologi. Kemudian epistemologi. Epistemologi apa bahasan yang terkait dengan ini? Itu tentang mencari pemecahan sebuah masalah. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan metode ilmiah. Jadi nanti pemecahan masalah baik dari segi teori maupun empiris. Kemudian yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi ini apa? Yaitu pendekatan ilmu pengetahuan membahas tentang tujuan atau kegunaan pengetahuan itu sendiri. Jadi setelah mendapatkan ilmu ini, hasilnya untuk apa, kegunaan baiknya atau manfaatnya bagi manusia itu apa, inilah yang dimaksud dengan aksiologi. Nah, kemudian tentang karakteristik dalam penelitian. Kita akan mempercepat bagian akhir ini ya. Yang pertama adalah karakteristik penelitian itu, yang pertama bersifat kritis dan analitis. Kemudian yang kedua, memuat konsep dan teori. Ketiga, menggunakan istilah dengan tepat dan definisi yang uniform, maksudnya seragam. Kemudian keempat ini rasional. Nah, hal-hal yang seperti ini merupakan karakteristik dalam penelitian. Jadi kritis terhadap masalah yang ada, kemudian menganalisa, kemudian membuat konsep dulu sebelum terjun ke lapangan, kemudian kalimat-kalimat yang ada itu istilahnya terdengar familiar dan seragam, gitu ya.
Jadi istilah yang digunakan itu adalah istilah yang digunakan oleh kebanyakan akademisi. Kemudian rasional. Nah, yang terakhir adalah objektif. Tentu tidak berdasarkan dengan perasaan saja. Kemudian langkah-langkah penelitian saya akan baca dengan cepat. Jadi identifikasi masalah jelas, itu tentang topik yang akan diangkat seputar itu. Kemudian tinjauan pustaka itu mencari referensi buku dulu, kemudian meringkas literatur. Nah, setelah itu baru menentukan tujuan untuk apa kalian meneliti, untuk apa kita meneliti. Nah, setelah menemukan tujuannya, baru mulai mengumpulkan datanya. Mulai dari identifikasi objeknya, jangan lupa untuk izin, ya. Kemudian mengumpulkan informasi dari apa yang akan diteliti. Nah, kemudian setelah mengumpulkan data, kemudian data itu dianalisis atau dianalisa, ya. Jadi data yang sudah kita kumpulkan, kemudian kita analisa. Jadi analisa itu bentuknya adalah menggambarkan tentang kesimpulan atau menunjukkan kesimpulan yang kita miliki. Dan setelah itu menjelaskan kenapa kita menyimpulkan demikian. Kemudian terakhir adalah pelaporan dan evaluasi. Nah, untuk pelaporan ini disusun dalam satu buku, disusun dalam satu laporan gitu ya. Nah, jangan lupa untuk dievaluasi. Evaluasi ini adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang kita teliti itu memang berkualitas. Jadi apa yang kita teliti, metode yang kita gunakan itu memenuhi kualitas dan standar yang telah ditetapkan oleh akademisi begitu ya. Nah, saya kira itu untuk pelajaran kita atau perkuliahan kita pada pertemuan pertama kali ini. Nanti kalau ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa dikumpulkan dulu di WhatsApp group atau Telegram ya. Jadi nanti akan kita bahas di situ. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di grup itu. Baik, saya kira itu. Terakhir tentang tujuan penelitian. Saya kira ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Jadi saya kira itu di pertemuan perdana kali ini. Saya tutup dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.